Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Berikan selalu kepada kami ma'unah, pertolongan, kesehatan, kemampuan dan juga kebersamaan untuk bisa selalu mengingatmu, bisa selalu semakin sadar dan bersyukur kepadamu, dan juga semakin hari bertambah umur kami, berkurang jatah hidup kami, semakin bagus hendaknya kualitas dan kuantitas ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan sejak pagi tadi, sejak bangun pagi, lalu kita sholat subuh, lalu kita sarapan, lalu bertabarlah kita di muka bumi ini sampai masuk pula waktu zuhur sekarang. Semoga apa yang kita isi dari sholat itu menjadi pemberat timbangan pahala. Karena memang hidup kita ini diisi dengan sholat subuh, sholat, lalu bertebaran di muka bumi, lalu sholat lagi kita sekarang. Setelah ini disuruh lagi bertebaran. Sebagaimana itu firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah, "Fa idza qudiyatis shalah fal tasyrik." Jadi sholat menjadi titik tolak. Sholat kerja, sholat kerja, sholat kerja ditutup dengan sholat. Lalu disitulah kita sekarang. Antara subuh dengan zuhur ini memang agak panjang, maka diistilah dengan sholat duha. Antara isya dan subuh itu memang panjang waktunya, maka diistilah dengan tahajud. Ya. Karena duha itu tidak boleh disebut tahajud di siang hari, ya. Itu pengisi agar waktu yang ada ini tidak terlalu panjang bagi kita untuk bekerja. Kalau HP kalau kita pakai cuma jam 10 sudah kita isi, dibawakan lagi kita di kafe. Nah, karena itu beruntunglah kita diberikan oleh Allah gizi bagi jiwa kita ini, yaitu ibadah salat. Salawat dan salam tercurah juga hendaknya selalu kepada baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, apa kaji kita menjelang iqamah? Mungkin sudah banyak juga disinggung oleh para ustaz kita. Namun yang ingin aku sampaikan yaitu cara pandang kita sebagai seorang mukmin terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Atau cara pandang seorang mukmin terhadap musibah. Kalau dikerenkan sedikit judulnya ceramah ini, perspektif seorang mukmin terhadap musibah. Jadi kita ini harus punya cara pandang. Jangan pula kita tidak punya cara pandang. Tidak ada satu pun di dunia ini yang kebetulan. Prinsip seperti saya dengan Bapak kebetulan bertemu, itu kan menurut kita saja yang kebetulan karena kita tidak merencanakan. Tetapi dalam pandangan Allah semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah dalam ilmu Allah. Nah, karena itu ada 3 hal yang harus kita jadikan sebagai cara pandang terhadap musibah khususnya. Pertama, jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, cara pandang pertama adalah musibah yang terjadi ini dan sudah terjadi ini itu sudah ada dalam ilmu Allah. Sudah ada dalam ilmu Allah. Ilmu Allah itu sifatnya azali. Allah sudah tahu bahwa akan terjadi musibah.
Kapan, di mana, dan apa bentuknya, itu Allah. Hal ini dijelaskan Allah di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardh wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tak ada satupun bentuk musibah baik di alam makro, yaitu bumi ini yang luas, maupun di dalam diri kalian, terhadap diri kalian, kecuali sudah ada di kitabin, sudah ada di mega servernya Allah, sudah ada di dalam catatan Allah sebelum Allah mewujudkan musibah itu. Hal itu bagi Allah yasir, gampang. Ini cara pertama yang kita miliki, bahwa yang terjadi ini adalah sudah dalam ilmu Allah. Namun yang perlu adalah bahwa apa yang terjadi ini sedikit banyaknya jemaah zuhur harus mampu juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi ini. Ya, sebab yang terjadi itu tidak saja menimpa orang-orang yang soleh, yang soleh pun disimpan. Kadang-kadang boleh jadi kita menggerutu di dalam hati kita. Tidak orang-orang yang, mohon maaf dalam tanda kutip, orang-orang yang jelas jahat di negara ini, kok tidak diazab Allah, kan gitu maunya kita. Tapi itu sudah dalam ilmu Allah. Kita yang lebih banyak dari orang yang dapat musibah, agar kita lebih bersyukur dan tersadar. Bersyukur arti apa? Bahwa kita juga punya dosa kesalahan yang harus segera kita rubah dari kesalahan dan dosa kita. Kita sudah diberi musibah menjelang akhir tahun baru, Merapi batuk-batuk. Sebelum itu batuk-batuk sedikit, menjelang tahun baru agak besar batuknya. Untung tak di malam tahun baru. Kalau di malam tahun baru banyak orang ke atas, betul-betul batuk keluar dahak yang panas dari banyak orang. Itu pun manusia santai-santai saja. Sedikit sekarang dirubah Allah pula musibah yang menimpa kita, agar kita semakin tersadar jemaah. Ini yang pertama. Meskipun apa yang terjadi itu sudah ada dalam ilmu Allah, kita harus mampu juga menentuk diri kita. Yang kedua, musibah yang ada ini jemaah zuhur itu jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil ketimbang dosa yang dilakukan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, apa yang menimpa kalian ini karena ulah tangan kalian. Ulah tangan itu maksudnya karena dosa dan maksiat. Tapi Allah itu banyak sekali memaafkan. Maksudnya, kalau Allah memberikan balasan sesuai dengan dosa dan kesalahan manusia, dalam ayat lain, seekor dabbah, seekor hewan pun tidak akan tersisa. Dan kalau Allah memberikan azab atau balasan atau musibah pada kita, istilah anak muda yang sekarang apple to apple, ya, sebanding dengan dosa yang ada ini, maka tak ada satupun yang akan tersisa. Inilah hikmahnya kenapa di dalam surat As-Sajdah setiap Jumat sering dibaca oleh imam. Walan nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Kami beri mereka teguran-teguran kecil. Kami beri mereka semacam shock terapi. Dan ini kadang-kadang baru sadar kalau ada disetrum, baru sadar. Diberi mereka shock terapi sebelum yang sebenarnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat Allah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jauh lebih besar ketimbang musibah teguran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita. Allah jangankan sifatnya umum terhadap pribadi-pribadi, baik sifatnya pribadi memang secara pribadi ataupun yang sifatnya kelompok kecil dari keluarga, betapa banyak mungkin kesalahan dan dosa, tetapi kenapa Allah masih mencurahkan rezekinya para anak itu bolehnya tujuh orang boleh tundak, tapi dia agama Allah kesan manusia jauh begitu. Apa rahasia di balik itu semua? Ya, boleh jadi ya jemaah yang dimuliakan Allah, teorinya teori salah. Betul, orang itu kadang-kadang tahan diberi musibah, tidak tahan diberi nikmat. Boleh jadi sesungguhnya nikmat yang ada itu justru tidak membuat kebahagiaan yang ada di dalam hatinya. Nah, kebahagiaan ini mahal harganya. Jemaah semua. Ada orang kaya tapi tidak memiliki rasa kaya. Ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja tapi rasa kaya itu dah beda. Itulah orang kaya. Orang membeli durian, rasa durian itu dah beda. Ada orang rasa itu dah beda. Begitulah kita ini beribadah, setelah ini bekerja, kita tutup warung kita, pulang ke rumah, mandi kita, duduk sebentar, tiba pulang maghrib. Nikmat hidup. Kalau tidak percaya nikmat hidup itu seperti itu, atau dengar oleh kita tetangga orang baca ke TV, mayu, baca ke anak coba. Nah, di situ kita tahu bahwa apa yang kita rasakan selama ini dengan aktivitas itulah nikmat besar. Jangan dicari juga hal-hal yang lain. Kita tahu nikmat itu kapan? Setelah orang lain atau kita keluar hilang dari apa yang kita dapatkan itu sama. Kita tahu nikmatnya kan setelah kita sakit. Tahu nikmatnya merdeka itu ketika kita hadir di pengadilan, si A, si B di penjara. Orang yang di penjara kita tanya, apa katanya? Apa yang Bapak rasakan ketika di dalam penjara? Kapan Bapak menangis? Saya menangis terus ketika saya mendengar takbiratul ihram. Besoknya lebaran, mendengar takbiratul ihram itu bercucuran di mata saya. Kenapa? Ya selama ini saya berkumpul dengan anak bini saya. Sekarang tidak lagi. Setelah dia dalam penjara, apa itu? Kita tidak boleh menyebutkan si ACB siapa orang. Sudah keluar, rindu pula dia suasana di dalam. Apa yang dirindukan? Saya tak pernah Tuhan dan tahajud saya tinggal. Itu yang saya rindukan. Yang susah sekali saya menghilangkan kesan. Tiba di luar dari si budak balik diikuti Tuhan. Jadi Bapak Ibu, terkadang, mohon maaf, penjara itu bagi banyak orang mungkin suatu yang negatif. Tapi tidak sedikit penjara justru merubah seseorang agar kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita tidak tahu musibah baik, musibah buruk, baik itu nikmat ini bisa jadi musibah, Pak. Jangan disangkakan musibah itu yang tidak nikmat saja. Yang nikmat ini bisa jadi musibah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua yang barangkali harus kita lakukan. Catatan bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak, apa yang ditimpakan Allah kepada kita jauh lebih kecil. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah, musibah itu banyak macam, ya. Tapi musibah yang terbesar itu adalah musibah dalam agama ini. Makanya doa Nabi, Allahumma asjil lana dinana allazi huwa ismatu amrina. Ya Allah, jadikanlah agama kita, saya ini, kami ini baik-baik saja. Karena
agama ketaatan kami ini adalah kafalu galih kami, ismatu amrina. Untuk menjaga yang lain-lain itu ada pada agama. Kaya kita tapi tidak sholat, percuma kekayaan. Punya anak istri, pintar, cerdas, tetapi tidak sholat, rugi. Nah, karena itu agama ini jemaah zuhur adalah kafalu galih itu. Untuk apa kita mendapatkan banyak hal di dalam hidup ini, tapi Allah hilang dari kehadiran kita, dan tentu lebih baik kita biarlah tidak semua yang kita inginkan ini terwujud, asalkan Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga, musibah itu yang banyak, tapi yang terbesar adalah musibah dalam agama. Wala taj'al musibatana, yang kau jadikan musibah kami ini dalam agama. Karena itu kita selalu mengawali ceramah kita dengan Allahumma inni ala dzikrika. Mampukan saya ya Allah untuk mengingat Engkau. Apapun tidak lepas dari Engkau. Makan kita Allah yang kasih. Sehat kita, melihat orang payah berjalan berdiri, yang boleh bekerja. Ingat, ada orang dari segi fisik cacat, ingat Allah. Alhamdulillah. Istighfar. Ini Allahumma inni ala dzikrika. Apapun harus punya cara pandang. Wa syukrika, mampukan hamba ya Allah untuk bisa mensyukuri. Mensyukuri itu maksudnya apa? Memanfaatkan apa yang kau berikan secara maksimal. Salah satu penyesalan seseorang sebelum wafat apa? Mau bersedekah karena sudah mau wafat. Nah, itu salah satu penyesalan yang ada di dalam Al-Quran yang Allah berikan. Nah, kita nikmat Allah itu banyak. Di samping rezeki juga ada diberikan akal. Karena itu dalam Islam menuntut ilmu itu sampai kapanpun. Ya, sekarang zaman-zaman sekarang ada namanya S1, S2, S3. Nanti mungkin ada S4 sampai asalkan tidak S-teler saja. Ya, tuntut ilmu itu terus. Karena yang mahal itu adalah cara pandang, cara menilai, cara melihat sesuatu. Itu paling mahal. Kalau di HP itu sama sih, cuma kualitas softwarenya itu yang mahal. Awak dibongkar tak awak sama sebenarnya, tapi kualitas dia itu yang beda. Pak Habibie itu kepalanya kecil, tapi otak isi semua. Tapi kita kepala besar, banyak sih. Jadi memang itulah gunanya kerja mahasiswa tidak banyak besar. Aduh, saya lemo kan isi besar. Jadi mahasiswa juga kritis. Karena itu tidak ada dalam Al-Quran suatu ayat pun kecuali ada ayat yang menyuruh kita untuk minta tambah ilmu. Ya, wakur rabbi zidni ilman. Tidak ada minta tambah harta, minta tambah bini, tidak ada dalam minta tambah ilmu. Pemirsa, itu saja dari kita, mudah-mudahan ada manfaatnya cara pandang kita terhadap musibah ini. Pertama, musibah ini sudah ada dalam ilmu Allah. Yang kedua, musibah yang kita terima dirinya ini apapun jauh lebih kecil dari kesalahan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah musibah itu banyak macamnya, tapi musibah terbesar adalah kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebab dan ini asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.